Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaq as-samawati wal ardi minha arba'ata hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Majelis dan jamaah fardu subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat beserta salam kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang singkat ini, yaitu kita akan membahas kemuliaan bulan Muharram. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita di bulan Rajab. Tentu saja kita mengetahui salah satu bulan Muharram itu adalah bulan Rajab. Semoga dengan penyampaian ini kita mengenal sedikit pentingnya memahami, yaitu pemahaman kita tentang bulan Rajab itu. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilu musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Hal itu telah Allah tetapkan 12 bulan itu, yaitu dalam ketetapan Allah di waktu Dia telah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. At-Taubah ayat 36. Adapun 4 bulan Muharram yang telah ditetapkan oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun mutawaliyatun Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." 3 bulan diantaranya berturut-turut, yaitu bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan kemudian bulan Muharram. Ini 3 bulan yang berturut-turut. Mulai daripada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah yaitu pelaksanaan ibadah haji, dan kemudian bulan Muharram yaitu 1 Muharram, yaitu ketika baginda Nabi SAW penetapannya saat hijrah. Sementara ada satu yang terpisah, yaitu yang bulan kita diami saat ini, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab yaitu bulan yang terletak antara bulan yaitu Jumadal Awal, Jumadal Akhir, dan kemudian yaitu dengan Sya'ban. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kita harus sedikit memahami apa sebenarnya makna dari pengharaman dalam bulan ini. Maka kemudian seperti yang tertulis dan kemudian dibahas dalam kitab tafsir, salah satunya seperti tafsir Ibnu Katsir disebutkan, bulan Muharram itu dinamakan karena ia merupakan bulan yang disucikan. Bulan yang disucikan. Dan kemudian ada juga yang menyebutkan bahwasanya seperti
As-Sakhawani, yaitu menyebutkan bahwa mengingat orang-orang Arab dahulu bahwasanya mereka itu mengharamkan satu bulan seperti ini, kemudian satu tahun seperti ini diharamkan oleh mereka, dan kemudian tahun berikutnya mereka itu sucikan. Maka akhirnya Allah menetapkan hal itu untuk pengharamannya. Ada 4 bulan yang dalam setiap tahun itu ada keharaman dalam 4 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram serta bulan Rajab. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dapat kita ambil sebuah makna bahwasannya bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat diagungkan, yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika Allah mengharamkan hal ini, tentu saja dia dimuliakan oleh Allah. Sama seperti yaitu kota Mekah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah biasanya mengharamkan suatu tempat, disucikan oleh Allah, diangkat kemuliaannya, maka ingat, kita harus juga mengetahui setiap sesuatu yang dimuliakan, maka penghinaan kepada orang yang melakukan sebuah dosa dalam tempat tersebut itu juga sangat mengerikan. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat hal ini, kita berhati-hati dalam bulan-bulan Muharram yang telah Allah tetapkan itu. Salah satunya di bulan Rajab ini. Apa yang harus kita ketahui? Bahwasanya bulan Rajab itu setiap amal ibadah seseorang itu akan diangkat, bahkan dikalikan lebih nilainya. Begitu pula sebaliknya ternyata, ketika seorang melakukan sebuah dosa dalam bulan ini, maka sungguh itu juga dilipat gandakan akan dosa itu. Itu yang harus kita pahami. Maka majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Rajab yaitu di pertengahan tahun, untuk melakukan seseorang misalnya ziarah ke Baitullah dan melakukan ibadah umroh padanya. Bagi setiap orang yang berdatangan dari daerah yang jauh, itu penyebutan daripada bulan Rajab, ada seseorang yang ingin berziarah. Sementara untuk bulan Dzulqa'dah itu adalah persiapan untuk menunaikan ibadah haji, dan Dzulhijjah adalah itu pelaksanaan ibadah haji, dan Muharram itu merupakan waktu untuk beristirahat setelah orang melaksanakan ibadah haji. Maka bulan-bulan ini telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kemuliaannya di atas kemuliaan bulan yang lainnya. Maka apa yang harus dilakukan majelis yang dimuliakan oleh Allah? Allah menyebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 ini, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan 4 itu. Bulan apakah bulan yang lainnya diperbolehkan? Bukan demikian. Akan tetapi ketika seorang menganiaya dirinya, artinya dengan berbuat zalim, berbuat dosa dia dalam bulan 4 ini, maka sungguh dosanya itu dilipat gandakan. Yang biasanya misalnya seorang mencuri hanya mendapatkan 1 dosa, tapi dalam bulan ini itu akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala karena melihat kemuliaannya. Sama seperti seseorang yang pergi ke tanah suci, jangankan yaitu membunuh jiwa, seekor nyamuk ketika dia itu memukulnya itu harus ada dietnya, ada damnya. Maka bagaimana dengan bulan-bulan tempat yang lainnya? Tempat yang lain tidak demikian. Itu melihat karena kemuliaan yang sangat luar biasa dalam tempat itu. Maka oleh karena itu bulan Rajab ini salah satunya adalah di pertengahan dalam tahun ini, maka berhati-hati kita untuk melakukan setiap dosa. Maka Allah menyebutkan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka jangan kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 itu. Yakni dalam bulan-bulan haram, janganlah kalian berbuat aniaya. Karena dalam bulan-bulan haram itu sanksi berbuat dosa jauh lebih berat daripada dalam hari-hari yang lainnya. Maka majelis yang dimuliakan oleh Allah, di dalam tafsir disebutkan kezaliman itu ada 3. Di antaranya sebagaimana perbuatan maksiat yang dilakukan di dalam kota suci Mekah berlipat ganda dosanya. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yurid fihi bil had
bizulmin nudzikhu min adzabin alim. Dan siapa yang dimaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami akan rasakan kepadanya sebahagian siksaan yang pedih. Ini maksudnya adalah tempat kota suci Mekah yang telah diharamkan tempat itu. Maka barang siapa yang melakukan kezaliman, kata Allah, niscaya kami akan rasakan kepadanya sebagaimana siksa yang sangat sebahagian, yaitu siksa yang sangat pedih. Al-Hajj ayat 25. Sehingga para ulama tafsir menyebutkan seperti Hammad ibnu Salamah, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam bulan yang keempat itu, yakni di setiap bulan-bulan yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena ketika seseorang menganiaya dirinya, maka kelipat gandaan dosa itu sangat mengerikan. Maka kemudian juga seperti Qatadah menyebutkan, yaitu sesungguhnya melakukan perbuatan dosa atau aniaya dalam bulan-bulan haram, maka dosa dan sanksinya jauh lebih besar daripada melakukan perbuatan aniaya dalam bulan-bulan yang lain. Sekalipun pada prinsipnya perbuatan aniaya itu kapan saja dilakukan dosanya tetap besar, tetapi kata Qatadah, Allah lebih memperbesar urusannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Maka oleh karena itulah sejatinya kita seorang muslim memahami makna bulan Muharram ini, bulan Rajab ini, maka kita berhati-hati untuk melakukan sebuah kezaliman. Bentuk-bentuk kezaliman itu diantaranya kezaliman yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ini kezaliman yaitu syirik. Ketika seorang mensyirikatkan Allah, maka kemudian apalagi dalam bulan ini, maka itu akan dilipat gandakan dosanya dan tidak diampuni oleh Allah kesyirikan itu. Kemudian yang kedua, kezaliman yang diampunkan oleh Allah, yaitu perbuatan seorang hamba terhadap dirinya sendiri di dalam hubungannya dengan Allah. Jadi ini masih diampunkan oleh Allah. Ada seseorang yang melakukan kesalahan tapi tidak ada kaitannya dengan siapapun, terkecuali hanya dengan Allah. Ia tidak melaksanakan ibadah solat misalnya, ia tidak berpuasa, ia tidak membayar zakatnya. Itu hubungannya hanya dengan Allah Ta'ala. Ketika dia menganiaya dirinya dan hubungannya dengan Allah, Allah Maha penerima taubat. Tapi ada yang ketiga, kezaliman yang sangat mengerikan. Kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah untuk diampuni, yaitu kezaliman terhadap orang lain, majelis yang dimuliakan oleh Allah. Kita menganiaya orang lain, kita menilati jemaah, kita menipu orang banyak, kita menyuap orang banyak, kita menyogok dan lain sebagainya, kita terlibat dengan riba dan lain sebagainya. Hubungannya adalah dengan hablum minan nas. Maka kemudian kezaliman ini ketika dilakukan, Allah tidak akan memaafkan kecuali kita mendengar maaf dan dari orang yang bersangkutan. Maka oleh karena itu, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah itu perbuatan hamba-hambanya di antara sesama mereka. Karena pasti dituntut pada hari akhir nanti mereka yang dizalimi. Maka oleh karena itu berhati-hatilah dalam bulan ini. Apalagi kita masuk dalam rangka dekat Pilpres ini, majelis yang dimuliakan oleh Allah, pemilu ini tahun 2024 di bulan nanti Februari kita akan menyelenggarakan demokrasi. Maka berhati-hatilah dengan kezaliman kita dalam bulan ini, yaitu menyebarkan uang, membagi-bagi dan lain sebagainya hanya untuk keperluan diri kita. Itu kezalimannya luar biasa, akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu berhati-hatilah kita dengan hal yang demikian. Semoga ketika kita mengetahui, yaitu memahami bulan Rajab ini dan bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram, kita mengetahuinya sehingga kita meningkatkan yaitu ubudiyah kita kepada Allah dan kita lebih meningkatkan amal soleh kita. Karena amal soleh dalam bulan ini juga akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Demikian kajian kita pada subuh ini. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.